itu sudah habis semua. Yang satu itu yang biasanya sudah habis pagi itu tisu toilet. Kenapa kamu tidak bisa pakai air saja kah? 100 ribuan lebih. Terus di seluruh Jerman sekarang ada yang namanya Kontaktverbot, itu dilarang bertemu teman. Oh, iya. Kita tidak boleh bertemu teman yang tidak tinggal dengan kita di satu rumah. Dan khusus di kita punya negara bagian Sachsen, Provinsi begitu. itu ada aturan yang lebih ketat. Kita cuma boleh keluar rumah kalau kita ada alasan. Misalnya kita mau belanja, atau kita mau kerja, kita mau ke dokter, atau kita mau olahraga, itu boleh. Tapi kalau kita di luar terus polisi tanya kita di luar kenapa kita tidak ada alasan, itu kita bayar denda mahal. Ya, kalau saya tidak salah sih kayak 200 sampai 250 euro per orang ya. Ya. Jadi intinya itu di Jerman itu setiap provinsi mereka mempunyai kebijakan masing-masing. Kayak di kita punya provinsi itu beda nanti sama provinsi lain. Yang tadi Zoran bilang itu yang lebih khususnya itu kalau kita mau keluar juga kita cuma bisa bertemu sama satu orang ya. Selain di luar kita punya rumah. Iya. Begitu. Harus jarak jauh ya, 2 meter. Oh, kalau di Jerman itu benar 2 meter. Kita kalau mau belanja juga antri itu harus 2 meter ya. 2 meter. Jadi satu terbiasa semenjak saya keluar dari rumah sakit itu saya cuma di rumah saja sama jalan-jalan keluar, yang belanja tuh cuma Zoran. Makanya saya tidak tahu keadaan di kota, karena kalau kita jalan di luar tuh cuma di taman saja. Kalau di kota dia belanja itu dia yang tahu. Jadi bagaimana kalau di luar? Di kota sekarang sepi kalau kita bandingkan dengan dulu, karena tidak banyak orang. Tidak ada yang pergi ke kota untuk jalan-jalan saja, semua pergi untuk belanja. Dan di toko-toko ada beberapa hal yang sekarang susah dapat. Susah didapat. Itu sudah habis semua. Yang satu itu yang biasanya sudah habis pagi itu tisu toilet. Itu paling penting, karena saya tidak tahu orang Jerman tuh baku ribut barang itu. Kenapa kan tidak bisa pakai air saja kah? Dia orang Jerman tidak begitu. Pakai kertas. Mereka makanya selalu di toko-toko pasti stok yang paling habis itu pertama tisu toilet. Yang kedua? Yang sekarang juga habis yang itu yang bahan-bahan untuk bikin kue. Ya. Misalnya tepung terigu atau Vermifan namanya bahasa Hefe, Vermifan. Vermifan. Pokoknya Oke, itu juga habis. Dan kemarin sekarang sudah tidak terlalu parah, tapi kemarin juga beras habis dan pasta habis. Dan orang Jerman kalau makan biasanya pakai pasta atau pakai nasi, maksudnya beras itu. Terus ini habis juga ke tidak disinfection. Itu pertama habis, tapi di Jerman juga sebenarnya orang tidak terlalu banyak pakai, dan orang dokter begitu mereka bilang mending cuci tangan dengan pakai Air dan sabun aja. Air dan sabun saja, itu lebih bagus. Masker itu di Jerman orang tidak pakai, tidak biasa dari dulu tidak pakai, dan dokter masih berantem harus pakai ke tidak, mereka masih berdebat karena itu orang biasa tidak biasa beli. Jadi itu disaranin untuk orang yang sakit di Jerman loh. Oh, itu cuma bisa pakai kalau di rumah sakit. Tapi bukannya sekarang dari mana Koch Institut Obat Koch Institut. Iya, itu bilang bukannya kita harus pakai masker. Mereka bilang begini, kalau pakai masker itu tidak bantu kita sendiri. Kita tetap bisa sakit kalau pakai masker. Oke. Tapi kalau kita sudah positif, kita tidak tahu. Kita pakai masker, orang lain tidak akan sakit, tidak akan tertular. Tapi ya mereka tidak bilang harus pakai, mereka bilang mending dokter dan orang di rumah sakit saja yang pakai. Jadi biar masker juga tidak langka kayak di Indonesia. Di beberapa tempat di Jerman sudah habis itu masker. Iya, tapi di Leipzig khususnya yang saya lihat ini masih banyak yang jalan tanpa masker. Cuma mungkin 1-2 orang saja yang jalan dengan masker. Dan biasanya bikin masker sendiri tuh. Oh iya, BTW di sini mereka bikin masker sendiri dari kain-kain atau baju-baju bekas begitu. Kalau yang kau bilang ada orang yang tanya kenapa di Jerman yang angka meninggal yang persennya itu lebih rendah. sedikit, iya lebih rendah. Itu Dan kenapa? Kayaknya yang angka meninggal sama dengan negara lain sebenarnya.
Tapi yang persennya beda karena di Jerman orang tes banyak sampai kita sudah hampir tahu semua orang yang positif. Persennya jadi kecil karena banyak orang yang sudah positif yang Dan sudah dites. dan itu mereka kan kalau sudah positif langsung ditangani lebih lanjut tuh, jadi angka meninggalnya mungkin jadi kecil. Maksudnya mereka cepat atasi. Tidak tahu kalau angka meninggal kayaknya di Jerman dan Indonesia sekarang hampir sama. Ya, tapi bedanya di Jerman itu kenapa dia 100.000 lebih, karena hampir seluruh Jerman mungkin mereka sudah tes. Iya kan? Iya, semua orang yang ada kontak dengan orang lain yang sudah positif juga harus dites. Iya, itu yang mungkin itu cuma kita dapat pendapat saja. Dan yang terakhir perasaan ya, yang kita mau bicara, kita rasa bagaimana kalau lockdown di Jerman? Iya, kita rasa bagaimana kalau lockdown, karena berhubung kamu tahu di sini itu toko-toko itu semua tutup, mall-mall ke apa itu namanya semua tutup. Yang buka itu cuma supermarket, tempat jual makanan, apa lagi? Drogeri. Oh, ini tempat jual, ya itu sama saya sih, orang biasa beli sabun mandi kayak begitu juga, itu tempat itu buka. Sama bank itu buka, makanya orang-orang yang dikerja di bank juga harus kerja. Pos buka, sebenarnya juga perusahaan kantor-kantor biasanya juga buka. ada beberapa yang buka. Cuma mereka ada aturan tidak boleh, harus jarak jauh kalau kerja tuh. Dan iya, kalau kita pertama kita juga lebih banyak khawatir kayaknya yang awal-awal. Iya. Tapi sekarang tidak terlalu karena yang di Jerman mereka bilang yang meninggal juga itu mereka bukan cuma meninggal gara-gara corona, tapi biasanya mereka sudah ada penyakit lain. Ada bawaan penyakit. Jadi kebanyakan yang meninggal di Jerman itu paling muda itu umur 60-an. Rata-rata. Rata-rata 80. Nah, kamu tahu di Jerman yang meninggal, makanya kenapa yang 1000-an meninggal kalau saya tidak salah, itu umur sudah 80 rata-ratanya. Iya. Dan karena itu kita juga sekarang sudah tidak terlalu takut, maksudnya saya khawatir tentang sapu kakek nenek pastilah. Tapi kalau di Jerman itu rumah sakit fasilitas sudah bagus, kita tidak terlalu khawatir. Dan kita ada banyak tempat di rumah sakit juga, mereka sudah bilang kita masih ada tempat yang kosong di rumah sakit, yang tempat tidur yang masih bisa ada orang. Iya, maksudnya karena ada berita yang dari Italia kan kirim pasien ke Jerman, karena di Italia itu mereka punya rumah sakit sudah full dengan pasien, makanya mereka negara EU saling bantu. Iya. Negara EU saling bantu, makanya kayak kemarin Leipzig itu di mana saya tinggal, mereka ada menerima pasien dari Italia untuk dirawat di saya punya kota ini. Iya, karena itu kita sekarang sudah tidak terlalu Tidak khawatir. Pertama pastilah kita khawatir juga. Apalagi dia punya oma opa itu sudah umur 70-an lebih, dan mereka kan yang masuk dalam umur yang beresiko kena corona. Makanya waktu kita pulang dari rumah sakit pas habis lahiran, sebenarnya dia punya oma opa mau datang juga lihat. Tapi berhubung gara-gara adanya corona ini dan sudah dibatasi juga untuk keluar masuk antar kota, dan dia orang oma opa sudah tua, jadi dia mending tidak kontak sama kita dulu, karena kita kasihan juga sama mereka yang akan mungkin amit-amit kena begitu. Iya. Begitu saja sudah teman-teman, sekilas info atau berita dari Jerman, khususnya yang ada di Leipzig mengenai corona ini, yang bikin tong kaki semua pendek, tidak keluar rumah. Jadi begitu saya sudah, semoga corona ini cepat berakhir biar kita juga bisa beraktivitas seperti biasa dengan baik juga. Begitu sudah teman-teman video dari kita berdua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.